Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemarin bulan lalu kita ada PI3 ya, sama puasa tentunya. Puasa. Jadi ini tidak terasa udah 1 bulan berikutnya dari PI3 kita udah masuk ke PI4. Nah di PI4 ini kita fokus pendampingannya itu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah tentunya selama 1 bulan terakhir nih kemarin sudah ada pembelajaran daring juga bersama fasilitator. Nah ini apa yang sudah Bu dapatkan dan bagaimana perkembangannya? Selama sebulan ini Alhamdulillah sudah banyak hal yang saya dapatkan. Dari dulu belum terlalu paham, sekarang menjadi lebih paham, terutama tentang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, proses pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional baik pada diri saya sendiri maupun untuk anak-anak. Jadi sudah lebih paham lah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita hanya tahu sekedarnya saja, tapi dalam pembelajaran modul 2.3 kemarin sudah lebih terperinci dan terarah. Kita pun mekanisme di lapangan sudah lebih sistematis. Jadi anak-anak pun bisa kita bimbing dengan lebih jelas. Jadi sudah mulai terarah gitu ya. Padahal mungkin kalau kita melihat modulnya, ini sudah pernah saya lakukan gitu ya. Betul, ada merasa seperti itu nggak? Sangat Pak. Cuman istilah-istilah itu kita baru dapat. Padahal kita lakukan tidak tahu nama gitu. Gitu. Jadi ini sudah lebih terarah betul. Insyaallah. Nah, kira-kira selama proses itu, kan Ibu merasa tadi sudah ada pengembangan diri dari modul-modulnya. Ada nggak kendala selama proses itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan, ceritakan ke saya, yang bisa kita selesaikan itu? Seperti pernah pembahasan kita dulu di Lokakarya ketiga. Memang secara teori proses diferensiasi itu indah, bagus gitu. Kalau terlaksana sangat bagus Pak, tapi tentu tidak semudah itu di lapangan. Contoh seperti Bapak lihat tadi, pasti ada aja oknum-oknum gitu ya, tapi namanya juga anak-anak. Memang seperti itu kenyataannya. Ini belum hadir semua Pak. Ada beberapa siswa yang memang lumayan harus kita pantau terus itu hadir. Kalau yang tadi itu belum seberapa. Ada 3 orang lagi yang memang harus perlu kesabaran ekstra. Dan ketika praktek diferensiasi dilakukan secara teori kemarin, kalau di kelas saya mungkin sepertinya kurang berjalan. Makanya saya memilih seperti tadi, kalaupun kita melakukan beberapa diferensiasi berupa konten yang saya buat, tapi tetap dilakukan secara klasikal. Jadi tidak kami kelompok-kelompokkan. Kalau kemarin kawan-kawan di SMP mungkin bisa ya. Karena umurnya gitu ya. Memang karena anak semuanya mereka ingin tahu. Saya kasih komik misalnya, pasti anak lain juga pengen tahu juga komiknya bagaimana. Tapi ketika saya sodorkan begini-begini yang berwarna-warni, pasti yang lain juga pengen juga. Penasaran juga, walaupun dia sebenarnya sukanya di video. Jadi memang anak-anak seperti itu dan kami sudah sangat paham. Makanya kalau dari segi konten, sepertinya bisa kami terapkan seperti ini. Tapi kalau karena juga seperti yang saya dapatkan Pak, proses diferensiasi itu kan tidak harus semuanya kita terapkan. Kita pilah-pilah supaya cukup dengan jadwal juga, karena kan ini cuma 2 JP. Kalau kita buat semuanya dengan misalnya kita pilih juga diferensiasi produk yang berbeda, akhirnya kita tidak cukup waktu. Itu kendalanya di waktu juga ya. Karena ada 3 diferensiasi kan dia kan mungkin seperti yang bisa pelajari boleh salah satunya. Jadi Ibu sudah mencoba ya Bu ya, sebelumnya seperti setelah tahu modulnya itu sudah mencoba di kelas Ibu sendiri. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 3 ini Pak. Kelas 3 ya. Nah karena hari ini kita kan seperti saya sampaikan tadi ada evaluasi, kita kan observasi nih di kelas tempat Ibu belajar yang sama pastinya kan. Kemarin Ibu katakan udah coba kita kesulitan anak-anak yang baru kenal gitu ya dengan diferensiasi. Nah ini kita masuk ke tahapan yang akan diobservasi seperti yang sudah Ibu berikan ke saya kemarin. Sudah kita umpan balik. Ini
sudah diperbaiki ya Bu ya? Udah Pak. Mungkin yang awal sekali saya ingin tanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mungkin dalam materi kali ini. Jadi karena memang kita sedang temanya energi Pak kan, jadi saya ambil aja sumber energi karena memang kelas 3 saat ini sedang belajar temanya sumber energi dan perubahan. Jadi biar langsung terkait aja lah, biar anak-anak juga mudah mengalir ya, jalan terus dengan pembelajaran saya. Di sini juga sudah terlihat bahwa ada membuat tujuan yang ingin dicapai. Nah tentunya kalau kita ingin mencapai tujuan kan ada area pengembangan yang mungkin ingin dicapai. Nah, Bu, apa sih kira-kira area pengembangan dari anak-anaknya yang ingin sekali Bu dapatkan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Jadi tujuan pembelajaran kali ini Pak, saya mengharap anak-anak setelah belajar tentang sumber energi, mereka paham tentang energi yang tak terbaharukan dan sumber energi yang bisa dibaharukan. Nah, cuma untuk kali ini saya lebih mengajarkan mereka perkenalan awal saja, tidak terlalu mendetil. Jadi tetap hari ini tetap saya kasihkan materi secara umum, sumber energi yang tak terbarukan dan terbarukan. Ini berkaitan sumber energi tadi ya. Biasa sekali, tentunya saya penasaran juga nih, ingin melakukan observasi di kelas itu tentunya. Nah, strategi apa yang ingin Ibu terapkan atau apa strategi yang diterapkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran? Saya sudah menyiapkan beberapa bahan Pak. Dari segi konten, saya sudah menyiapkan beberapa komik. Saya juga saya sudah menyiapkan beberapa gambar juga yang berkaitan dengan sumber energi. Kemudian saya juga sudah menyiapkan video pembelajaran. Jadi saya berharap dengan ketiga macam sumber belajar ini bisa mewakililah gaya belajar anak-anak saya. Karena ada yang kinestetis, banyak yang kinestetis. Jadi sudah didapat dari sebelumnya gitu ya? Iya. Seperti cerita tadi ya? Iya. Ada yang lebih aktif gitu. Sangat Pak, memang jadi sudah dianalisis seperti itu. Jadi secara kinestetis, ada juga beberapa siswa yang secara audiovisual sudah oke. Ada juga yang memang suka menulis, yang diam, model anak pendiam, itu mereka lebih suka menulis, mengamati, begitu. Itu yang pendiam-pendiam. Itu tidak ramai tapi Pak, yang ramai di kelas saya ini yang kinestetis, tidak luar biasa. Wah, ini betul-betul ekstra ya, guru itu. Karena saya melihat dari beberapa teman-teman JDP lainnya yang sudah juga melakukan kan dari SMA, mungkin lebih enak mengarahkannya seperti itu ya. Karena kan sudah kita bahas waktu lokal kemarin. SMA kalau kata-katakan ini kita lakukan langsung itu yang dikerjakan. SMP juga sudah paham. Nah ini di SD ini. Jadi hari ini Mas betul penasaran melihat pembelajaran di SD ini bagaimana. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau anak-anak ini senang saja itu sudah mendapatkan ilmu yang pada. Baik Ibu, nah itu dari strategi. Ada lagi tambahan strategi yang diterapkan? Saya dari segi proses juga tadi. Dari segi proses saya mengelompokkan anak-anak ini berdasarkan ada yang kinestetis, saya campur aja Pak. Jadi kalau saya lebih suka mencampur anak kinestetik, anak yang pendiam, yang video visual. Karena kalau saya kumpulkan yang kinestetis Pak, udahlah ribut itu kelompok gak akan belajar akhirnya. Jadi lebih aman saya campur saja mereka. Jadi yang kinestetik ini kalau dia terlalu berlebihan biasanya ada jiwa kepemimpinan ini di dalam kelompok ini. Dan dia biasanya mengontrol teman yang kinestetik. Diam dulu. Gitu. Jadi ada itu jiwa-jiwa kepemimpinan. Bahkan yang cewek di sini yang cewek itu biasanya ada juga. Yang duduk di sini biasanya duduk di sini dia. Itu walaupun cewek cowok ada jiwa kepemimpinan. Itu dari segi proses. Kemudian saya mencoba karena anak SD ini Pak nggak bisa diam. Makanya saya akan mencoba buat kelompok-kelompok. Jadi mereka bergerak, tapi bergerak dalam arti mereka sedang mencari sesuatu. Ada proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran di sana. Biasa sekali Bu.
Nah, mungkin ini tahap observasi kita cukupkan di sini. Baik. Jadi nanti ini sebentar lagi kita akan masuk ke kelas yang sama ya, kelas 3 ya. Iya. Ya, kelas 3 kita akan observasi. Nah, perlu saya sampaikan ada beberapa pengamatan yang akan saya lakukan. Jadi di sini saya bukan menilai, jadi bukan tata menilai, oh ini sidak atau enggak. Ini saya cuma mengobservasi untuk kebaikan kita bersama, dan nanti sama setelah kita observasi kita refleksikan untuk kebaikan ke depan. Nah, jadi yang saya observasi nanti Ibu yang pertama itu tentang bagaimana Ibu mengembangkan teman kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Itu baik terkait dengan penggunaan komunikasi positif, budaya positif, begitu ya. Kemudian penerapan disiplin, pemberian motivasi seperti itu. Kemudian ada proses belajar mengajar yang efektif. Nanti juga bagaimana pembukaan pembelajarannya, kegiatan intinya, sampai nanti kegiatan penutup yang di dalamnya memuat nanti sosio emosional atau aktivitas pembelajaran seperti yang tertuang juga dalam IKP. Itu Bu yang saya amati itu. Mudah-mudahan semua kegiatan hari ini berjalan lancar ya Bu selama 2 minggu. Baik Bu, terima kasih. Kita mungkin langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, udah makan belum? Belum. Waduh, selalu Ibu bilang makan pagi. Ya, Puasa ya, lupa kita. Ibu jadi lupa nih. Berarti siapa yang ada puasa hari ini? Nah, turun. Siapa yang ada sahur hari ini? Semua? Alhamdulillah. Oke, turun. Berpuasa sebaiknya ada dengan sahur ya. Kalau tidak sahur, apalagi kita lagi belajar berpuasa, nah, susah kan? Yang satu udah buka nanti. Jadi harus dijaga ya. Ada yang tidak hadir? Udah ya, karena puasa, tapi nggak apa-apa, kita tetap rame walaupun yang ada yang nggak datang tetap semangat. Nah, coba lu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat.
Ya, benar apa salah? Peraturannya bagaimana Ibu bilang? Tunjuk tangan baru jawab. Coba Adam dulu. Benar. Sepakat jawabannya benar? Oke, baik. Sekarang selanjutnya. Coba baca lagi. Abang Yuda. Siapa namanya? Faas saya. Cara untuk menampung energi matahari bagi rumah. Lampu jalan gedung adalah Ada yang bisa jawab? Yang panel. Ya, betul apa enggak? Pandai-pandai ya? Oke. Lagi coba baca yang besar Aska. Aska nampak nggak dari situ? tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari untuk Ya, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. yang proses fotosintesis. Proses fotosintesis bagus. Oke, satu lagi. Coba bacakan Sean. Oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis sangat tidak dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Benar apa tidak? Yakin? Yakin. Yakin. Nah, berarti sekilas pelajaran yang lalu sudah kalian tangkap. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini ingat, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang sumber energi. Jadi Ibu harapkan nanti kita semua bisa lebih memahami sumber energi itu dari mana-mana saja. Ya, berasal dari mana? Paham? Ingat tujuan belajar hari ini, kita hari ini lebih mendalami sumber energi itu dari mana-mana saja nanti ya. Oke, baik, sudah. Sekarang ada buku tema enggak? Ada. Berapa orang ada, berapa orang yang enggak? Oke, baik. Nanti kita ada beberapa bisa kita membaca, bisa juga dengan nonton video. Yang bawa buku tema, buka dulu buku temanya. Tema yang terakhir, tema 6. Bapak satu cukup untuk bagilah Bu Aska. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan macam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan yang matahari menghasilkan sumber energi. Air adalah sumber energi. Sudah baca buku, sekarang kembali ke layar. Ibu punya komik. Ini sumber energi. Apa sih sebagai di situ? Wah, berarti harus diberi nanti ibu bagi ke kalian ya, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu dulu. Oke, lihat lagi. Lihat ke depan dulu nak. Coba lihat. Apa nih isinya? Perhatikan baik-baik. Abang Faiz, jangan berdagu begini belajarnya. Ayo, jangan gitu nanti bongkok. Yang tegak badannya berdiri. Nah, jangan berdagu-dagu begini. Nggak bagus. Yang bagus ya. Perhatikan betul-betul nanti nontonnya, karena kita akan ada tugas nih. Nanti kan kalian isi kelompok kan, diskusi. Nonton dulu yang benar, yang santun, dengarkan baik-baik. Ya. Energi tak terbarukan adalah sumber energi fosil yang suatu saat bisa habis. Cari titik-titik. Sudah? Bahan bakunya berasal dari yang bisa dibaca. Ya.
jawabannya 1 untuk Oke, sudah. Kalian sekarang melihat karya kawan. Paham? Dengan Ibu. Kelompok ceria pergi ke kelompok semangat. Kelompok semangat pergi ke kelompok bahagia. Kelompok bahagia pergi ke kelompok ceria. Namanya kunjungkan ya. Masing-masing di karya. Dengar Ibu dulu, nanti nggak paham. Ketika mengunjungi karya orang lain, karya kita mau dihargai orang kan? Berarti kita juga harus menghargai karya orang lain. Ketika sampai ke tempat orang, jangan dicoret-coret. Kalau kamu senang, kasih bintang. Biar kawannya senang, karena udah susah tulis. Ya? Ngerti? Aska sebelah sana. Fikran sebelah sini, biar nggak beradu. Nah, begitu. Paham ya? Sekarang jangan rusuh ya. Harus hati-hati, jalannya pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ayo, kelompok ini bangun. Kemana tadi? Ya. Antri di kelompoknya Fikram. Boleh kasih bintang, boleh tanya apa aja sama Fikram. Tapi antri ya, antri. Taruh bintangnya di kertas tuh. Taruh bintangnya, ada Pak pulpen. Kasih bintang. Ting, 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 gitu. Satu orang satu boleh, kalau suka. Kalau nggak suka lewatin. Kelompok ini kemana tadi Ibu bilang? Ya, silakan ke sana. Kelompok ini kemari nak? Berbaris ya. Baca dulu, baca dulu. Betul nggak? Udah oke nih, kasih bintang. Udah nak? Ini nggak beraturan ini berdirinya. Kelompok Ismi, berdirinya yang beraturan. Satu orang satu aja. Anak kasih bintangnya di atas biar nampak. Iya. Kasih bintangnya di atas. Kasih bintangnya di atas biar nampak. Yang gede kasih bintangnya. Iya. Kasih bintang itu gak wajib ya. Kalau kamu senang. Oke, jawabannya baru kasih bintang. Kalau udah Rerin, kamu keliling gantian sama Aisyah. Baca dulu, boleh di nomor 1, boleh di nomor 2, boleh di nomor 3. Ini perkara buat bintang ini, bukan baca. Baca dulu, jangan perkara buat bintang. Oke, kalau udah ke belakang, giliran. Oh, sini. Ya, maksudnya tunggulah kawannya. Nah, ada baca tuh, kasih bintang-bintang terus. Si baca dulu jawaban kawan. Oke, baca dulu yang mana yang bagus. Oke, kasih bintang di mana semua.
belum? Berarti sumber energi itu berasal dari mana? Sumber energi tak terbarukan berasal dari fosil hewan yang sudah mati jutaan tahun. Kalau sumber energi untuk manusia berasal dari mana? Apa lagi? Angkat tangannya. Dari mana? Makanan, sayur, minuman, udah yang mau tunjuk? Buah-buahan. Nah, apa Sultan? Apa lagi nak? Tanaman. Tadi pagi makan apa? Makan sayuran. Ya? Baik. Nah, baik, udah. Sekarang Ibu mau mengakhiri pembelajaran kita. Tadi udah Ibu tanya kembali, alhamdulillah sudah paham. Yang penting anak-anak Ibu ke depan kita harus lebih yakin lagi belajar. Ingat, kalau udah kita belajar ada waktunya nggak? Ada. Ketika kita masuk ada waktunya keluar. Jadi waktu sedang belajar boleh sibuk-sibuk mau keluar. Boleh, harus itu namanya kita pandai mengatur diri sendiri. Harus sabar, bertanggung jawab. Tadi apa lagi tadi tuh? Ketika kita mau ke tempat orang harus bagaimana? Harus menghargai karya orang. Waktu orang ngomong bagaimana? Harus diam, ya kan? Di kelas boleh lari-lari? Tidak, mengganggu teman ya. Baik, paham kan? Baik, baiklah, alhamdulillah. Ibu mau tanya sekali lagi. Kelompok ini aja, kelompok Pak Is mewakili kawan-kawan. Ayo kemari.
semangat ekstra di bulan Iya. puasa bersama anak-anak yang Insya Allah. menurut cerita Bu Mas tadi memang gambarannya kinestetis Iya. dan sangat aktif ya. Iya, terbukti ya, Ternyata Pak. setelah kita amati luar biasa. Tapi itulah guru penggerak memang punya banyak cara gitu Iya, ya insya Allah. untuk membelajarkan anak-anak. Nah baik Bu, kita sudah masuk ke tahapan pasca observasi kelas. Jadi di pasca observasi kelas ini saya ingin mengajak Ibu berefleksi terkait dengan proses pembelajaran ini. Iya. Nah, kalau saya boleh tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah Pak, karena kita sudah menyiapkan dengan baik ya Pak ya, sudah menyiapkan RPP dengan baik, sudah dianalisa dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi proses pembelajaran berlangsung seperti yang kita inginkan. Anak-anak juga terlihat antusias. Ada proses pembelajaran yang saya lihat di sana bermakna. Walaupun mungkin banyak kekurangan di sana sini. Pastilah tidak ada yang sempurna ya Pak. Tetapi setidaknya anak-anak saya lihat merasa bahagia ketika belajar. Walaupun memang ada tadi ya Pak asik minta keluar aja, itu memang udah tabiatnya itu. Baru belajar 15 menit, memang itu aja dari mulutnya. Memang dari dulu seperti itu. Dan belum bisa saya ubah itu satu orang. Tapi kerennya Bu tadi sudah mengarahkan ke kesepakatan kelas gitu ya, Iya, yang sudah pernah dibuat iya. gitu. Karena memang kami udah pernah buat Pak, cuman belum saya tempel ya. Sudah kita buat keyakinan kelas kita. Dan kita sepakati bersama-sama, tapi itulah tadi namanya juga anak-anak, jadi ya harus kita ingatkan kembali. Jadi kalau kami memang harus ekstra sabar di sini Pak. Luar biasa. Tapi terlihat lebih menguasai anak-anak seperti Ibu, terlihat lebih menguasai, kemudian lebih fleksibel dalam pembelajaran seperti itu. Nah kalau kita berefleksi lagi, kira-kira kalau Ibu merasa dengan pembelajaran tadi dari poin 1 sampai 10, Ibu berada di poin berapa ini sekarang? Saya merasa Pak, karena saya sudah belajar ya, saya sudah belajar, sudah sebulan ini kami mengotak-atik masalah coaching, masalah pembelajaran berdiferensiasi yang menyangkut dengan PSE, menyangkut budaya positif. Jadi ketika kemarin saya merasa di poin 6, ya sekarang saya pilihlah di poin 8 gitu. Bahkan saya melihat tadi lebih dari poin 8 yang Begitu saya ya Pak, dapatkan. alhamdulillah. Jadi poin 8 ini mungkin masih standar untuk Ibu dapatkan gitu. Karena gitu tadi ya. saya lihat mungkin bisa berada di poin 9 dan 10 gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi ini mungkin suatu pencapaian luar biasa dari apa yang sudah Ibu pelajari. Jadi kemarin Ibu katakan sudah belajar tentang modul 2.3, budaya positif dan sebagainya. Dan harapannya memang setelah Ibu belajar ini kan ada proses nanti di PI 5. Iya. Itu kita menyumbangkan kepada salah satu rekan sejawat. Nah itu nanti akan kita diskusikan setelah ini. Baik. Kemudian Ibu, yang mau saya tanyakan lagi, kira-kira kalau Ibu diberikan kesempatan yang sama di waktu yang berbeda, mengajar di kelas yang sama dengan topik yang sama, apa yang ingin diperbaiki dari proses pembelajaran itu? Ya, saya terus terang tadi karena Pak gini Pak, saya ada sedikit permasalahan ya Pak. Jadi mempengaruhi lah ya Pak, mempengaruhi performa kita ya. Ada hal-hal pribadi memang yang membuat saya tidak terlalu siap sebenarnya hari ini. Makanya saya minta ke Bapak kemarin kalau boleh Pak besok aja gitu. Tapi kalau memang ini kan keadaan sudah terjepit ya. Ini mertua besan saya meninggal ini Pak. Jadi saya juga pikirannya bercabang, anak saya di sana udah nangis kan. Jadi itulah kesiapan dari soal tadi. Seharusnya kan saya ada kuisis tadi, mau saya pakai mode kertas yang lagi Pak Ernal ajarkan juga kan. Saya mencoba rencananya, cuman karena saya juga persiapan sidang, aduh Pak banyak lah Pak. Jadi rasanya kalau kita utarakan sepertinya mengada-ngada ya, saya tidak suka juga demikian. Tapi saya merasa kekurangan saya tadi dalam penyiapan video, saya tidak kurang siap. Dalam penyiapan kuis di awal saya kurang siap, saya jujur. Kemudian kalau yang lain saya lihat sudah berjalan sesuai yang saya inginkan. Cuman kalau seandainya di awal tadi
kuisis itu berjalan dengan lancar, anak-anak akan lebih semangat. Nah, akan lebih, karena udah pernah dulu Pak, udah beberapa kali saya kasih, tapi metode pekerjaan rumah. Oh, Iya. dia bisa kerjakan sendiri gitu Di ya. rumah, kalau ini kan tidak punya HP. Betul. Kalau di rumah jadi mereka, Bisa ibu betul. minta lagi lah Bu lah kayak kemarin. Perasaan kayak main game. Iya, Nah, iya. kan? Apalagi anak-anak seumuran mereka ya Bu ya. Iya Pak. Hmm. Jadi saya membayanginya malah hari ini mereka mau saya sediakan Chromebook seorang satu. Kami kan punya Chromebook di sini. Oh, Jadi iya. kalau kuisis kan nggak terlalu sulit, tinggal saya masukkan aja udah kan. Betul. Hanya link aja kan, nggak perlu email kan Pak. Dan itu tidak siap saya. Gitu. Baik, tapi dibalik tadi permasalahan yang mungkin secara privasi Ibu rasakan, tapi performa yang saya lihat tapi memang sudah bisa mengkondisikan ya, bersembunyi di balik permasalahan berarti. Kan udah belajar PSE. Iya, luar biasa penerapannya selain kepada siswa dan pelajar, pada diri sendiri juga. Iya, baik, insya Allah, alhamdulillah. Baik Ibu, kemudian Ibu tadi ada beberapa perbaikan yang mungkin nanti ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama, baik Ibu juga nanti saya secara pribadi ya, untuk kita bisa lebih belajar dari setiap kekurangan. Iya. Karena yang namanya manusia seperti itu ya, pasti tidak ada yang sempurna seperti yang Ibu katakan. Nah, tapi sekali lagi saya harus apresiasi ini karena dari yang saya amati tadi Ibu luar biasa membawa anak-anak ceria, bahkan tadi sudah KSE-nya yang mengawali dengan perasaan kalian bagaimana seperti itu kan, itu sudah luar biasa sekali. Saya lihat anak-anak juga semangat berdiskusinya. Nah, tentunya Ibu karena ada beberapa hal yang memang jadi catatan kita untuk pengembangan diri dan sebagainya, yang ingin saya tanyakan selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari apa yang ingin Ibu lakukan, tindak lanjut berikutnya terkait apakah pengembangan diri, ke teman sejawat dan sebagainya. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan PSE dan budaya positif ini kan sangat bagus saya lihat ya. Penerapannya kalau kita betul-betul terapkan dengan baik itu akan sangat berdampak bagi sekolah yang intinya. Jadi kedepannya insya Allah saya akan mendiseminasikan tentang PSE ini, tentang budaya positif ini terkait bagaimana memasukkannya ke dalam proses pembelajaran. Tentu ada koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Apalagi saya punya rekan CGP di sini, tentu kami punya kekuatan lah ya. Kita kan harus ada kekuatan ya Pak. Kita udah belajar. Kita tidak usah melihat yang kelemahan. Tidak perlu terlalu memantau kelemahan. Lihat potensi-potensi yang ada. Apalagi teman-teman di sini Pak, alhamdulillah punya karakter yang sangat luar biasa. Selalu mendukung ya, sangat berkeluargaan. Itu potensi utama. Saya rasa pintar tidak pintar seseorang itu bukan suatu modal utama, tapi rasa kekeluargaan, kebersamaan itu yang utama. Lagian kita tidak disuruh bersaing ya Pak, kita disuruh untuk sering berkolaborasi supaya terwujudlah anak-anak nih yang cerdas, intek semuanya. Dan anak-anak juga yang siap berkolaborasi seperti itu Iya. ya. Baik. Jadi kalau Ibu tadi ingin melakukan pengembangan diseminasi kepada teman-teman, kepada teman sejawat, apa tujuan yang Ibu capai dari kegiatan itu? Kami ingin agar anak-anak itu sekolah dengan nyaman. Mereka bisa mendapatkan pendidikannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka pergi sekolah itu ibarat rumah yang kedua. Jadi ketika pergi sekolah tidak perlu dipaksa. Ada kesadaran diri dalam diri anak-anak sehingga mereka disuruh ke sekolah tidak seperti disuruh pergi ke tempat yang tidak mereka inginkan. Itu ke tempat yang menyenangkan. Iya, gitu. tapi ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Jumpa dengan guru-guru yang ramah, yang mengayomi mereka, teman-teman yang bersahabat, tidak membuli, belajar dengan menyenangkan. Gitu. Saya rasa kegiatan seperti itu ya Bu Iya. yang mau dicapai. Baik, Bu Mardiana, sebelum kita sampai ke tahap akhir, jadi di sini kan di PI 5 nanti ada Ibu harus mencari satu teman nih, cari satu teman yang memang harus Ibu imbaskan. Iya. Bisa Ibu imbaskan atau Ibu tularkan. Karena kan konsep kita guru penggerak, tergerak
bergerak, menggerakkan. Nah, kita akan menggerakkan. Jadi di PI 5 nanti Ibu mencari satu rekan guru yang akan Ibu ajarkan dulu bagaimana membuat RPP diferensiasi yang mengandung KSE dan budaya positif. Kemudian nanti Ibu bertindak sebagai kami kemarin, artinya RPP yang sudah dirancang bersama teman tadi diberikan kepada Ibu untuk Ibu berikan umpan balik. Nah, Ibu yang berikan umpan balik, ya. Setelah Ibu berikan umpan balik, maka nanti ada kegiatan pra supervisi yang Ibu lakukan, seperti yang kita lakukan tadi. Jadi ada pra observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, itu Ibu lakukan mandiri bersama teman-teman. Nah, kami sebagai pengajar praktik hadirnya di mana? Kami hadir secara virtual. Seperti itu. Jadi nanti Ibu melakukan seperti ini, dibuat virtualnya, kami hadir secara virtual. Jadi ketika di PI 5 baru kita refleksi. Jadi PI 5 kita akan merefleksi, kita akan panggil rekan jawab tadi terkait apa yang sudah dilakukan, baik pra observasi dan pasca observasi. Nah, itu untuk kegiatan selanjutnya. Ya, jadi mungkin ini sudah bisa dilihat siapa teman-teman, satu teman saja boleh yang kira-kira Ibu bisa ajak untuk tularkan. Nanti kalau sudah ada satu teman itu nanti bisa menyebarkan ke teman yang lain. Sehingga walaupun teman yang tidak ikut CGP, dia bisa merasakan proses yang Ibu rasakan, seperti itu. Kan itu harapan kita. Dan yang terakhir Ibu, sejauh pendampingan yang kita lakukan, apakah saat ini atau sebelumnya dengan PP Warsa, apakah pendampingan ini dapat membantu Ibu dalam proses pembelajaran atau tidak, atau bagaimana Bu? Atau ada perlu yang perlu diperbaiki? Mungkin ada saran seperti itu. Ya, saya rasa kan PP inilah yang paling dekat sama kami ya, secara nyata maksudnya. Kalau secara maya mungkin Bapak fasilitator lebih dekat sama kami, tapi secara fisik beliau jauh. Tapi secara nyata PP kan lebih dekat sama kami. Jadi otomatis kami lebih mudah dalam bertanya, lebih mudah dalam berkomunikasi, apalagi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak kami pahami. Jadi tentu peran PP sangat berarti untuk kami CGP ini. Karena terkadang kalau Bapak Fasil, beliau kan memfasilitasi semua CGP. Jadi terkadang ada perasaan, oh mungkin Bapak sibuk bagaimana kan? Ya, kita kan paham juga kan. Karena beliau berapa 24 orang. 2 kelas. Iya, 3 BP. Enggak, 2 kelas. Dia ada kelas 1 lagi. Oh, kayak gitu ya Pak. Oh, kan luar biasa. Oh, Masya Allah. Jadi kan saya rasa peran PP itu sangat-sangat membantu kami. Apalagi kalau ada hal-hal yang tidak kami pahami seperti kemarin itu, kan kami langsung tanya ke PP secara lisan. Kadang-kadang ada penjelasan tertulis itu yang kita tidak paham. Jadi kalau ada PP langsung tanya, langsung terjawab. Gitu iya. Baik, terima kasih seperti itu Ibu Mardiana. Karena memang sesuai dengan tupoksinya, secara tol langitnya fasilitator yang berperan, tapi secara praktiknya PP yang mendampingi. Jadi konsepnya di sini kita belajar bersama. Artinya bukan PP juga mengetahui semuanya. Karena saya lihat saya lebih banyak belajar dari guru penggerak ini, dari beberapa teman-teman yang menguasai modul KS, modul budaya positif. Ternyata lebih keren nih kan. Artinya kita saling belajar sini. Baik, terima kasih Bu Mardiana telah meluangkan waktunya untuk pendampingan individu kita yang keempat ini. Semoga Ibu tetap semangat ya, apapun kendala, mudah-mudahan Allah mudahkan dan masalah pribadi tadi Allah segera selesaikan, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas layanannya Umat, maaf mengganggu waktunya. Sangat membantu. Nanti sesuai waktu jadwal di PI 5 kita akan nantikan lagi. Apakah sama saya atau bersama Bu Arsa, seperti itu. Terima kasih Umat.